Aksi kekerasan antar siswa terjadi di salah satu sekolah menengah kejuruan atau SMK swasta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini terekam kamera pengawas atau CCTV dan menyebabkan korban mengalami luka serius hingga harus pindah sekolah. Rekaman CCTV yang dipasang di ruang kelas 10 SMK swasta di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, menunjukkan jelas aksi kekerasan seorang siswa berinisial S terhadap teman sekelasnya berinisial R. Dalam video, S terlihat menghampiri R yang sedang duduk bersama teman-temannya lalu memukul kepala korban menggunakan buku. Tak hanya itu, S juga menoyor kepala korban dan menendang bagian perut R hingga kesakitan. Kuasa hukum korban menyebutkan bahwa insiden tersebut terjadi pada 13 Juni 2025. Akibat kekerasan tersebut, korban harus menjalani perawatan medis dan didiagnosis mengalami trauma tumpul pada ginjal kiri yang menyebabkan hematuria atau kencing darah. Tidak hanya luka fisik, korban juga mengalami trauma psikologis yang cukup berat sehingga enggan kembali ke sekolah. Orang tua korban akhirnya memutuskan untuk memindahkan anaknya ke sekolah lain. Bisa diceritakan kronologis siswa yang sedang bermasalah seperti apa nih Pak? Kronologisnya pada saat itu anak-anak sedang mengerjakan tugas dan kemudian dua siswa ini ada perkelahian begitu. Yang satu dia bilang memegang kepalanya begitu, kemudian dia bilang kan kepala ini dipitrahin begitu, nggak bisa dipegang-pegang. Akhirnya yang megang ini tersulut emosinya melakukan pemukulan sebanyak 4 kali ke sebelah kirinya. Kemudian setelah itu menendang dengan dengkulnya begitu. Nah, pada saat itu tidak ada siswa yang melapor di kelas ke wali kelasnya. Nah, kemudian di hari Seninnya, yaitu orang tua orang tua R ini begitu melaporkan kejadian telah dilakukan pemukulan terhadap anaknya begitu. Kemudian tindakan dari sekolah yang melakukan hari itu juga sekolah memanggil saksi-saksi, kemudian memanggil juga siswa S, kita mintai keterangannya dan dia mengakui bahwa memang melakukan hal itu. Kemudian setelah itu kita panggil lagi kedua belah orang tuanya ini, baik dari pihak R maupun dari pihak siswa S ini. Tetapi salah satunya berhalangan hadir sehingga tidak diketemukanlah namanya mediasi. Kemudian kita lakukan lagi mediasi yang kedua, yaitu pihak keduanya yaitu bertemu tetapi tidak lagi ada kata damai juga, karena masing-masing akan menggunakan kuasa hukum begitu, head to head dengan penguasa hukum. Kemudian kita juga memanggil lagi dengan mediasi yang ketiga, tidak ketemu lagi begitu. Nah, karena sudah kita lakukan beberapa kali mediasi, akhirnya mereka pihak dari keluarga S dan R bertemu di salah satu tempat yang kita tidak tahu. Akhirnya mereka tidak sepakat juga, tidak ada kata damai begitu. Hasil rekam medis, ya, karena laporan dibuka setelah korban menyelesaikan perawatan di rumah sakit, ya kan? Nah, hasil rekam medisnya itu diagnosanya post trauma tumpul ginjal kiri dan menyebabkan hematuria. Ini ada ya, kita bawa ya. Atau bagaimana kondisi korban? Oh iya, ini korban sekarang mengalami gangguan psikologis berat. Kenapa? Dia susah tidur, dia ketakutan. Nah, sekarang korban sudah pindah dari sekolah tersebut karena keluarga kecewa dengan sekolah SMK ini. Korban akhirnya dipindahkan, tidak lagi bersekolah di situ. Dipindahkan ke sekolah lain di wilayah Bekasi ini. Saya tidak perlu menyebutkan nama sekolahnya. Begitu. Nah,
Menurut keterangan dari psikiater, ini korban mengalami gangguan kecemasan, ketakutan, menyebabkan dia suka tidur. Bahkan korban itu tidur mungkin jam 10, dia terbangun jam 2, jam 3 subuh, tidak bisa tidur lagi. Dan selalu ketakutan. Selain medis juga ada Psikolog. Bahkan ini bukan ke psikolog lagi, ini sudah ke psikiater. Karena menurut keterangan korban, dia ketakutan. Bahkan sekolah yang baru itu jaraknya jauh dari rumahnya. Kenapa? Dia ketakutan bahwa teman-teman pelaku ini banyak di sekitar situ. Sampai sebegitunya dia takutnya. Pihak sekolah sebenarnya telah berupaya menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan, namun mediasi yang dilakukan berujung buntu. Akibatnya, pihak sekolah menjatuhkan sanksi tegas dengan mengeluarkan S karena dianggap telah melanggar peraturan sekolah. Kini, kasus kekerasan ini berujung ke ranah hukum dan orang tua korban telah melaporkan peristiwa ini ke unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi. Mereka berharap kasus ini diusut tuntas dan keadilan dapat ditegakkan bagi anak mereka. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat di lingkungan sekolah serta pentingnya penanganan serius terhadap kasus kekerasan antar pelajar.